Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang sebelum diceraikan, istri sah minta satu malam terakhir. Suami kaget dengan apa yang dilakukan istrinya, dan ia menyesal setelah istrinya pergi. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, rintik hujan di luar jendela kamar terdengar seperti ketukan jari yang ragu-ragu. Di dalam kamar yang luas namun terasa begitu dingin, aku, Olivia, masih duduk terpaku di tepi ranjang. Pandanganku lurus menatap selembar kertas putih yang tergeletak di atas meja rias. Surat gugatan cerai. Dua kata yang beberapa bulan lalu akan membuat duniaku runtuh, kini justru terasa bagai sebuah kepastian yang tak terelakkan. Pintu kamar mandi terbuka. Rama, suamiku, keluar dengan langkah tegapnya yang biasa. Wajahnya yang tampan tampak letih, namun sorot matanya yang dingin segera mengunci pandanganku. Tidak ada lagi kehangatan di sana. Di mata Rama, aku bukan lagi wanita yang ia perjuangkan 5 tahun lalu. Di matanya, aku hanyalah sebuah babak masa lalu yang ingin segera ia tutup, demi membuka lembaran baru bersama wanita lain yang kini mengisi hatinya. Kau sudah membacanya, Olivia? Suara Rama memecah keheningan, terdengar begitu datar dan tanpa beban. Aku menarik napas panjang, berusaha meredam gemuruh di dalam dadaku. Sudah, Mas, jawabku lirih. Aku memaksakan sebuah senyuman tipis. Jenis senyuman yang menyembunyikan luka yang teramat dalam. Semuanya sudah sangat jelas. Rama berjalan mendekati lemari pakaian, mengambil kemeja bersih tanpa menatapku lagi. Baguslah kalau begitu. Aku tidak ingin kita mempersulit keadaan. Hubungan ini sudah lama hambar, Olivia. Mempertahankannya hanya akan saling menyakiti. Aku berharap kita bisa berpisah secara baik-baik, tanpa ada drama di pengadilan nanti. Mendengar kata hambar keluar dari mulutnya, rasanya seperti ada pisau tak kasat mata yang mengiris hatiku. Hambar? Aku selalu mencoba mengingat kapan semua ini dimulai. Kapan Mas Rama mulai berhenti menggenggam tanganku? Kapan ia mulai pulang terlambat dengan aroma parfum yang asing? Aku tahu persis jawabannya, tapi aku memilih diam selama ini, menjaga martabatnya sebagai suami sembari berharap keajaiban akan membawa hatinya pulang. Namun, malam ini aku sadar, keajaiban itu tidak akan pernah datang. Aku akan menandatanganinya, Mas, kataku, membuat gerakan Rama seketika terhenti. Ia menoleh, tampak sedikit terkejut dengan keputusan cepatku. Biasanya, ia mengira aku akan menangis memohon agar ia tidak pergi. Kau serius? Tanya Rama, memastikan. Ya. Aku tidak akan menahan seseorang yang hatinya sudah tidak lagi berada di rumah ini. Ucapku tenang, meski jemariku bergetar di balik selimut. Tapi, sebelum aku melepaskanmu sepenuhnya, sebelum kita melangkah ke pengadilan besok, aku punya satu permintaan terakhir. Rama menyipitkan matanya, tampak waspada. Permintaan apa? Jika ini soal harta Gonogini, pengacaraku sudah mengatur. Bukan soal harta, Mas. Aku memotong kalimatnya dengan lembut. Aku berdiri dari tepi ranjang, melangkah mendekatinya dengan perlahan. Aku tidak menginginkan uangmu sepeser pun setelah kita berpisah. Aku hanya meminta satu hal. Berikan aku satu malam terakhir. Hanya malam ini. Rama mengernyitkan dahi. Satu malam terakhir? Apa maksudmu? Temani aku malam ini, bukan sebagai musuh, bukan sebagai orang asing yang terpaksa berbagi kamar. Jadilah suamiku untuk yang terakhir kalinya. Temani aku mengobrol, dengarkan aku, dan biarkan aku menyandarkan kepalaku di bahumu seperti dulu. Besok pagi, begitu matahari terbit, aku akan menandatangani surat itu dan langsung pergi dari rumah ini. Aku berjanji tidak akan pernah muncul lagi di kehidupanmu. Rama terdiam untuk beberapa saat yang cukup lama. Kamar itu kembali diselimuti keheningan, hanya menyisakan suara detak jam dinding yang seolah menghitung sisa waktu kebersamaan kami. Rama menatapku, mencoba mencari tahu apakah ada muslihat di balik mataku.
Namun yang ia temukan hanyalah ketulusan yang pasrah dari seorang istri yang telah lelah berjuang sendirian. Setelah helaan napas yang berat, Rama akhirnya mengangguk perlahan. Baiklah, jika itu yang kau inginkan agar semua ini cepat selesai. Hanya malam ini. Aku tersenyum. Kali ini senyuman yang tulus meski syarat akan kesedihan. Aku tahu, ini adalah awal dari akhir pernikahan kami. Dan aku juga tahu, malam ini akan menjadi kenangan terakhir yang paling indah, sekaligus awal dari penyesalan terdalam yang akan segera menghantam hidup Rama begitu ia menyadari apa yang telah ia buang. Rama berjalan perlahan menuju sisi ranjang yang lain. Langkah kakinya terasa lebih berat dari biasanya. Ia melepas kemeja kerjanya, menyisakan kaos polos hitam, lalu perlahan merebahkan tubuhnya di atas kasur. Aku memperhatikannya dari sudut mata, merekam setiap detail gerakannya ke dalam ingatanku. Ini adalah pria yang sama yang 5 tahun lalu berlutut di hadapan ayahku, berjanji untuk menjagaku dalam suka dan duka. Kini, pria itu berada di dekatku, namun terasa ribuan mil jauhnya. Aku ikut merebahkan diri di sampingnya. Jarak di antara kami biasanya terasa seperti jurang yang sangat dalam beberapa bulan terakhir ini, di mana kami saling memunggungi dalam keheningan yang menyesakan. Namun malam ini, sesuai perjanjian kami, aku mengikis jarak itu. Dengan perlahan dan penuh keraguan, aku menggeser tubuhku mendekat. Rama tidak menjauh. Ia tetap telentang, menatap langit-langit kamar yang temaram. Aku memberanikan diri meletakkan kepalaku di atas lengan kokohnya, lalu menyandarkan pipiku di bahunya. Aroma tubuh Rama, perpaduan antara sabun mandi dan aroma khas dirinya yang sangat kukenal, seketika menyeruak, membawa kembali ribuan memori manis yang pernah kami rajut bersama. Mas, lirihku, memecah kesunyian malam yang kian larut. Apakah kau masih ingat pertama kali kita pindah ke rumah ini? Rama terdiam sesaat. Dadanya naik turun selaras dengan napasnya yang teratur. Untuk beberapa detik, aku mengira ia tidak akan menjawab. Namun, kemudian terdengar suara beratnya yang rendah. Ya, saat itu hujan lebat, persis seperti malam ini. Truk pengangkut barang terlambat datang, dan kita terpaksa tidur di atas kasur lipat tanpa selimut. Sebuah tawa kecil yang getir lolos dari bibirku. Benar, kita kedinginan. Tapi kau memelukku erat sekali sepanjang malam. Kau bilang, selama kita bersama, rumah ini akan selalu terasa hangat, semegah apapun atau sesederhana apapun bentuknya. Rama tidak menyahut, namun aku bisa merasakan tubuhnya sedikit menegang. Kenangan itu seperti cermin yang tiba-tiba dihadapkan ke wajahnya, memaksanya melihat kembali janji-janji yang telah ia lupakan. Aku mengangkat tangan kananku, dengan lembut menyentuh jemari tangan Rama yang berada di atas dadanya. Aku menyatukan jari-jariku dengan jarinya, menggenggamnya dengan sisa-sisa kehangatan yang kumiliki. Rama tidak menolak genggaman itu, walau ia juga tidak membalasnya dengan erat seperti dulu. Bagi seorang istri yang akan segera dibuang, sentuhan pasif ini sudah lebih dari cukup untuk malam terakhirku. 5 tahun ini, aku selalu berusaha menjadi istri yang baik untukmu, Mas. Lanjutku, suaraku mulai bergetar karena menahan tangis yang mendesak di dada. Aku menyiapkan kopimu setiap pagi, memastikan bajumu rapi, dan menunggumu pulang hingga larut malam tanpa pernah mengeluh. Aku selalu mengira, jika aku bertahan dan terus mencintaimu dengan tulus, rumah tangga kita akan baik-baik saja. Aku menjeda kalimatku, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan gemuruh di dalam hatiku. Aku tidak ingin menangis terseduh-seduh di depannya malam ini. Aku ingin pergi dengan kepala tegak, meninggalkan kesan yang mendalam di hatinya. Tapi aku sadar, Mas, cinta tidak bisa berjalan sendirian. Ketika hatimu sudah memilih untuk pergi, melayani dan mencintaimu sebanyak apapun tidak akan pernah cukup lagi untuk membuatmu menoleh ke belakang. Ucapku pelan, tepat di dekat telinganya. Rama masih memaku pandangannya pada langit-langit kamar. Namun sudut matanya tampak berkedip lebih cepat. Ada sesuatu yang bergejolak di dalam dadanya. Sebuah perasaan asing yang sudah lama tidak ia rasakan semenjak ia mulai berpaling dariku. Penyesalan? Belum. Itu terlalu dini.
Namun, untaian kata-kataku malam ini mulai menembus dinding keangkuhan yang selama ini ia bangun. Malam terus bergulir. Detak jam dinding seolah berpacu dengan detak jantungku yang kian pilu. Aku terus bercerita tentang masa-masa indah kami, tentang harapan-harapan kecil yang dulu pernah kami gantungkan bersama di rumah ini. Rama mendengarkan dalam diam, membiarkan bahunya menjadi tempat bersandar terakhir bagi wanita yang beberapa jam lagi statusnya akan berubah menjadi orang asing. Ketika semburat cahaya fajar pertama mulai menerobos celah gorden kamar, aku membuka mata. Semalaman aku nyaris tidak tidur. Aku menghabiskan jam-jam terakhir itu dengan hanya mendengarkan deru napas Rama, menghafal kehangatan tubuhnya yang tidak akan pernah menjadi milikku lagi. Rama masih terlelap. Wajahnya tampak begitu tenang dalam sela-sela remang pagi. Dengan sangat perlahan, agar tidak mengusik tidurnya, aku mengangkat kepalaku dari bahunya. Aku melepaskan tautan jemari kami yang entah sejak kapan telah melonggar. Perlahan, dinginnya udara pagi langsung menyergap bagian tubuhku yang semalam bersentuhan dengannya. Aku duduk di tepi ranjang, menatap siluet suamiku. Bukan, pria yang sebentar lagi menjadi mantan suamiku, untuk yang terakhir kali. Selamat tinggal, Mas Rama, bisikku lirih. Nyaris tak terdengar. Aku berdiri, melangkah menuju meja rias dengan kaki yang terasa seberat timah. Di sana, pena hitam sudah menunggu. Tanpa ragu, meski dadaku terasa sesak seperti dihantam batu besar, aku menggoreskan tanda tangan di atas kertas gugatan cerai itu. Selesai. Dengan coretan tinta itu, runtuh sudah seluruh bangunan rumah tangga yang kupertahankan dengan air mata selama ini. Di samping kertas itu, aku meletakkan cincin pernikahan kami yang telah melingkar di jariku selama 5 tahun. Kilau emasnya tampak meredup. Sama seperti cinta di rumah ini. Aku tidak membawa banyak barang. Hanya satu koper berukuran sedang berisi pakaian sehari-hari dan beberapa dokumen penting milikku. Semua barang mewah, perhiasan, dan tas yang pernah Rama belikan, aku tinggalkan tanpa kecuali. Aku ingin pergi dengan cara yang sama saat aku datang ke kehidupannya, tulus dan tanpa pamrih. Langkah kakiku menggema pelan di atas lantai-lantai pualam saat aku menuruni anak tangga. Rumah besar ini terasa begitu sunyi, begitu asing. Aku sempat berhenti di ambang pintu depan, menoleh ke belakang untuk memandang ruang tengah yang sepi. Tidak akan ada lagi Olivia yang sibuk di dapur membuatkan sarapan kesukaannya. Tidak akan ada lagi Olivia yang duduk di sofa hingga pukul 2 dini hari hanya untuk memastikan suaminya pulang dengan aman. Aku membuka pintu depan. Udara pagi yang basah sisa hujan semalam langsung menerpa wajahku. Aku melangkah keluar, menutup pintu di belakangku dengan bunyi klik yang halus namun terdengar seperti dentang lonceng perpisahan. Aku berjalan menuju gerbang, memesan taksi daring, dan melaju membelah kabut fajar, meninggalkan semua kenangan pahit manis di rumah itu. 1 jam setelah kepergianku, matahari mulai meninggi. Cahaya terang kini sepenuhnya menerangi kamar tidur utama. Rama menggeliat kecil. Tangannya secara refleks bergerak ke samping, berniat mencari kehangatan yang semalam menemaninya. Namun, jemarinya hanya menyentuh hamparan spray yang dingin dan kosong. Rama seketika membuka mata. Kesadarannya pulih sepenuhnya. Ia menoleh ke sisi ranjang tempat aku berbaring semalam. Kosong. Bantal di sampingnya masih menyisakan bekas lekukan kepala, namun pemiliknya telah tiada. Olivia? Panggil Rama. Suaranya serak khas orang baru bangun tidur. Tidak ada sahutan. Keheningan yang tidak biasa langsung menyergap indera pendengarannya. Biasanya, di jam seperti ini, sayup-sayup terdengar denting spatula dari arah dapur atau langkah kaki kecil yang sibuk. Namun pagi ini, rumah itu terasa mati. Rama menyibakkan selimut, lalu melangkah keluar dari tempat tidur. Pandangannya langsung tertuju pada meja rias. Di sana, selembar kertas putih dengan tanda tangan basah di atas metrai tampak begitu mencolok. Di sampingnya, sebuah cincin emas tergeletak pasrah. Rama berjalan mendekat, mengambil kertas itu dengan tangan yang tiba-tiba bergetar ringan. Ia melihat namaku tercantum di sana, lengkap dengan goresan pena yang tegas tanpa keraguan. Di bawah cincin, terdapat secari kertas kecil bersuara tulisan tanganku yang rapi. Terima kasih untuk 5 tahun ini,
Mas, semua hakmu sudah kukembalikan, termasuk kebebasanmu. Jaga dirimu baik-baik. Rama mematung. Dadanya mendadak terasa dihantam oleh sebuah kehampaan yang teramat sangat. Ia mengira, kepergianku akan membawa rasa lega yang luar biasa ke dalam hidupnya. Ia mengira, setelah surat ini ditandatangani, ia bisa dengan bebas berlari menuju wanita barunya tanpa beban moral. Namun, melihat cincin yang tergeletak di atas meja itu, sesuatu di dalam lubuk hatinya mendadak patah. Rasa sepi yang teramat pekat tiba-tiba mulai merayap, meracuni pikirannya dengan sebuah tanya yang terlambat. Benarkah ini yang kuinginkan? Hari pertama tanpa Olivia dimulai dengan keheningan yang mencekam bagi Rama. Setelah termenung cukup lama di depan meja rias, Rama mencoba menepis rasa sesak yang tiba-tiba datang merayap. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah awal dari kebebasan yang selama ini ia impikan. Tidak akan ada lagi tatapan mata penuh kesedihan dari seorang istri sah yang membuatnya merasa bersalah setiap kali pulang terlambat. Rama melangkah turun ke lantai bawah dengan setelan kerja yang ia siapkan sendiri. Langkah kakinya terdengar begitu nyaring, menggema di setiap sudut rumah yang mendadak terasa terlalu luas untuk satu orang. Ia berjalan menuju dapur, berniat menyeduh secangkir kopi hitam, ritual pagi yang biasanya selalu tersedia rapi di atas meja makan bahkan sebelum ia menyelesaikan mandinya. Namun, pemandangan di dapur justru membuatnya tertegun di ambang pintu. Meja makan berbahan kayu jati itu kosong melompong. Tidak ada kepulan asap dari cangkir porselen, tidak ada sepiring nasi goreng hangat, dan tidak ada aroma harum masakan yang biasanya memenuhi ruangan. Mesin pembuat kopi tergeletak dingin di sudut konter dapur. Rama menghela napas panjang, mencoba mengabaikan kekosongan itu. Hanya masalah kebiasaan, gumamnya pada diri sendiri, mencoba menghibur hatinya yang mulai terasa janggal. Ia membuka lemari es, berniat mencari sesuatu yang instan. Namun, perhatiannya justru tersita oleh beberapa wadah makanan yang tertata sangat rapi di rak bagian tengah. Di setiap wadah tersebut, terdapat kertas label kecil berwarna kuning dengan tulisan tangan Olivia yang sangat ia kenali. "Mas, ini rendang kesukaanmu. Sudah aku bagi per porsi. Kalau mau makan, cukup hangatkan 5 menit saja. Ini kaldu sup ayam, kalau Mas Rama merasa kurang sehat atau kelelahan setelah pulang kantor." Rama terpaku menatap tulisan-tulisan itu. Jemarinya menyentuh permukaan kertas label yang dingin. Bahkan dalam keputusan untuk pergi, bahkan setelah ia memberikan surat cerai yang menyakitkan, Olivia masih memikirkan perutnya, masih memikirkan kesehatannya. Tidak ada kemarahan atau dendam yang ditinggalkan wanita itu di rumah ini. Yang ada hanya sisa-sisa ketulusan yang telanjur Rama sia-siakan. Rasa lapar Rama seketika menguap. Ia menutup kembali pintu lemari es dengan perlahan. Alih-alih membuat sarapan, ia memilih untuk langsung berangkat ke kantor, berharap kesibukan pekerjaan dan hiruk-pikuk dunia luar bisa mengusir gema sunyi yang mulai mengacaukan pikirannya. Namun, kantor ternyata tidak memberikan pelarian yang Rama harapkan. Sepanjang hari, fokusnya terpecah. Beberapa kali dalam rapat penting, pandangannya menerawang keluar jendela kaca besar yang menampilkan lanskap kota. Pikirannya justru melayang pada malam terakhir mereka, saat Olivia menyandarkan kepala di bahunya dan menggenggam jemarinya dengan kehangatan yang pasrah. "Pak Rama, bagaimana menurut Anda mengenai draft kontrak ini?" Suara sekretarisnya membuyarkan lamunan Rama. Rama tersentak kecil, membenulkan posisi duduknya dengan kikuk. "Ah, ya. Biarkan saya memeriksanya kembali nanti sore. Kita rehat sejenak," jawabnya, mencoba menutupi kegelisahannya. Saat jam istirahat, ponsel Rama bergetar. Sebuah pesan masuk dari wanita yang beberapa bulan terakhir ini menjadi alasannya berpaling dari Olivia. "Sayang, bagaimana? Apakah istrimu sudah menandatangani suratnya? Kapan kita bisa makan malam bersama untuk merayakannya?" Rama menatap layar ponsel itu dengan tatapan datar. Biasanya, pesan-pesan seperti ini akan membuat hatinya berbunga-bunga dan bersemangat. Namun siang ini, kata, merayakan, justru terasa begitu hambar, bahkan sedikit mengusik nuraninya. Merayakan apa? Merayakan hancurnya sebuah komitmen suci?
Merayakan perpisahan dengan wanita yang mengabdi padanya tanpa pamrih selama 5 tahun? Rama tidak membalas pesan itu. Ia meletakkan ponselnya dengan posisi layar menghadap ke bawah, lalu memijat pelipisnya yang mulai terasa pening. Penyesalan belum sepenuhnya mewujud, namun benih-benihnya telah tertanam dalam-dalam di dalam dadanya, mulai bertunas seiring dengan absennya sosok Olivia dari radar kehidupannya. Malam harinya, Rama kembali ke rumah saat jam menunjukkan pukul 9. Suasana di luar kembali gerimis, persis seperti malam sebelum Olivia pergi. Rama membuka pintu depan dan melangkah masuk ke dalam ruang tengah yang gelap gulita. Ia menyalakan saklar lampu. Seketika, cahaya terang benderang menerangi ruangan, namun kejelasan cahaya itu justru mempertegas kesunyian yang ada. Rama berjalan menuju sofa, lalu menjatuhkan tubuhnya yang penat ke atas bantalan empuk tersebut. Biasanya, saat mendengar suara mobilnya memasuki pagar, pintu akan langsung terbuka dari dalam. Olivia akan berdiri di sana dengan senyuman tulus, menyambutnya, mengambil alih tas kerjanya, dan bertanya bagaimana harinya berjalan. Sekarang, tidak ada siapa-siapa. Rumah ini benar-benar telah kehilangan jiwanya. Rama menatap lurus ke arah dinding ruang tengah, di mana sebuah bingkai foto pernikahan berukuran besar masih terpajang dengan anggun. Di dalam foto itu, Olivia tersenyum sangat manis dengan gaun putihnya, sementara Rama merangkul pinggangnya dengan guratan kebahagiaan yang nyata. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Rama memandangi wajah Olivia di foto itu dengan saksama. Ia menyadari sesuatu yang luput dari perhatiannya selama ini. Dalam beberapa waktu terakhir sebelum kepergiannya, senyuman Olivia di dunia nyata tidak pernah seluas dan sebahagia di foto itu lagi. Ia yang telah meredupkan binar di mata istrinya. Ia yang telah membunuh kebahagiaan wanita yang paling mencintainya. Kehampaan yang malam itu terasa begitu mencekat di dada Rama mulai berubah menjadi rasa sesak yang menyakitkan. Rumah besar ini kini terasa bagai penjara sunyi yang terus menggandakan gema kesalahan-kesalahannya. Seminggu telah berlalu sejak kepergian Olivia dari rumah. Namun bagi Rama, setiap hari terasa berjalan begitu lambat dan menyiksa. Ketidakhadiran Olivia menciptakan sebuah lubang besar di dalam kesehariannya yang tidak bisa ditutupi oleh apapun. Rumah yang dahulu merupakan tempatnya pulang untuk melepas penat, kini berubah menjadi tempat yang paling ia hindari karena setiap sudutnya selalu memantulkan bayangan kesalahan masa lalunya. Malam itu, Rama duduk di ruang kerja pribadinya. Di hadapannya, laptop masih menyala menampilkan tumpukan laporan keuangan perusahaan, namun pandangan matanya kosong. Pikirannya tidak berada di sana. Tangannya bergerak meraih ponsel yang tergeletak di samping papan tik. Ia membuka aplikasi pesan singkat, menggulir layar hingga menemukan nama kontak yang paling sering ia abaikan beberapa bulan lalu, istriku Olivia. Rama menatap riwayat percakapan mereka. Isinya hampir didominasi oleh pesan dari Olivia. Mas, malam ini pulang jam berapa? Aku masak ayam bakar kesukaanmu. Mas, jangan lupa makan siang ya di sela-sela rapat. Mas, kalau sudah di jalan pulang, kabari aku. Pesan-pesan itu sebagian besar hanya dibalas Rama dengan satu kata singkat. Ya, oke. Atau bahkan seringkali hanya dibaca tanpa dibalas. Rama memejamkan matanya rapat-rapat. Dada terasa begitu sesak melihat betapa dinginnya ia memperlakukan wanita sehangat Olivia. Dengan jemari yang sedikit bergetar, Rama mencoba mengetik sebuah pesan. Sebuah kalimat sederhana yang tidak pernah ia ucapkan lagi selama bertahun-tahun. Olivia, kau di mana? Bisakah kita bicara? Ia menekan tombol kirim. Namun, tanda di samping pesan itu hanya berupa centang satu abu-abu. Pesan itu tidak tersampaikan. Rama mengerutkan dahi, lalu mencoba melakukan panggilan suara. Nada sambung sama sekali tidak terdengar. Sebuah suara operator otomatis justru menjawab bahwa nomor yang ia tuju sudah tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Rama menurunkan ponselnya dengan lemas. Olivia benar-benar menepati janjinya pada malam terakhir itu. Wanita itu tidak hanya pergi dari rumah, tetapi juga menghapus dirinya dari seluruh jaringan kehidupan Rama. Ia telah mengganti nomor ponselnya, memutus satu-satunya tali komunikasi yang tersisa di antara mereka. Rasa gelisah yang kian memuncak membuat Rama tidak bisa tinggal diam.
Keesokan harinya, setelah menyelesaikan beberapa urusan penting di kantor, Rama memutuskan untuk mendatangi rumah orang tua Olivia yang terletak di pinggiran kota. Sepanjang perjalanan membelah kemacetan, jantung Rama berdegup kencang. Ia menyusun berbagai kalimat di dalam kepalanya, mempersiapkan diri untuk meminta maaf, atau setidaknya memastikan bahwa Olivia dalam keadaan baik-baik saja. Sesampainya di depan rumah bernuansa asri dengan taman kecil di halamannya itu, Rama turun dari mobil dengan langkah ragu. Ia berjalan mendekati pintu jati dan mengetuknya perlahan. Tok tok tok. Permisi. Ibu? Ayah? Panggil Rama dengan suara yang agak serak. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Sosok wanita parubaya dengan gurat wajah keibuan muncul dari balik pintu. Itu adalah ibu mertuanya, atau mantan ibu mertuanya. Begitu melihat siapa yang berdiri di ambang pintu, senyuman ramah di wajah wanita tua itu seketika memudar, digantikan oleh tatapan dingin penuh kekecewaan. "Untuk apa kau kemari, Rama?" tanya ibu dengan suara yang tenang namun syarat akan penekanan. Tidak ada lagi sapaan hangat, "Anakku," yang biasanya ia berikan setiap kali Rama berkunjung. Rama menundukkan kepalanya, merasa sangat kecil di hadapan wanita yang telah mempercayakan putrinya kepadanya. "Ibu saya mencari Olivia. Apakah Olivia ada di dalam? Saya ingin berbicara dengannya, Bu. Ada banyak hal yang harus kami selesaikan." Ibu menghela napas panjang. Tatapannya menyiratkan rasa sakit yang mendalam sebagai seorang ibu yang melihat anaknya terluka. "Semuanya sudah selesai, Rama. Bukankah surat cerai itu sudah kalian tanda tangani? Olivia sudah membawa seluruh berkasnya ke pengadilan melalui pengacara. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara kalian." "Tapi, Bu, nomornya tidak aktif. Saya hanya ingin memastikan dia baik-baik saja. Di mana dia sekarang?" pinta Rama dengan nada memohon yang amat sangat. Sesuatu yang jarang sekali keluar dari mulut seorang Rama yang angkuh. Ibu menatap Rama lurus-lurus. "Olivia baik-baik saja. Bahkan jauh lebih baik sejak ia memutuskan untuk melepaskan beban berat di pundaknya. Dia tidak ada di sini, Rama. Dan kalaupun dia ada di sini, ibu tidak akan pernah membiarkanmu menemuinya lagi. Kau sudah mencerai-beraikannya dari hidupmu. Jadi tolong, biarkan putriku menyembuhkan lukanya sendiri tanpa gangguan darimu." "Ibu, saya mengaku salah, saya menyesal." "Penyesalanmu datang terlambat, Rama," potong ibu dengan suara bergetar menahan emosi. "Dulu, saat dia menangis sendirian menunggumu pulang, di mana penyesalanmu? Saat dia mencoba mempertahankan pernikahan ini dengan sisa-sisa harga dirinya, di mana hatimu? Sekarang, setelah dia benar-benar pergi membawa seluruh cintanya yang kau sia-siakan, baru kau mencari? Pulanglah, Rama. Jangan cari Olivia lagi. Dia sudah tidak ada di duniamu." Pintu depan tertutup dengan suara dentuman yang pelan namun tegas tepat di hadapan wajah Rama. Rama mematung di teras rumah itu. Angin sore berembus dingin, menerpa tubuhnya yang mendadak terasa tak bertenaga. Kata-kata ibu mertuanya menghantam tepat di pusat kesadarannya. Olivia benar-benar telah hilang dari genggamannya, meninggalkan dirinya sendiri di dalam badai penyesalan yang baru saja dimulai. 2 minggu setelah pertemuan yang menyakitkan di rumah orang tua Olivia, hari yang paling dihindari oleh Rama akhirnya tiba. Hari sidang pertama perceraian mereka di pengadilan agama. Sepanjang malam sebelumnya, Rama sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Ia terus memandangi setelan jas hitamnya, teringat bagaimana dulu Olivia selalu dengan telaten merapikan kerah kemejanya dan menyemprotkan sedikit parfum sebelum ia berangkat kerja. Kini, ia harus bersiap sendiri untuk menghadiri upacara kematian pernikahan mereka. Rama tiba di pengadilan 30 menit lebih awal. Koridor gedung yang bercat putih bersih itu terasa begitu dingin dan mencekam. Langkah kakinya yang berat membawanya duduk di salah satu kursi panjang kayu yang berjejer di depan ruang sidang nomor 3. Jantungnya berdegup kencang. Sebuah perasaan gelisah yang belum pernah ia rasakan bahkan saat menghadapi negosiasi bisnis bernilai miliaran rupiah. Ia terus menatap ke arah pintu masuk, menanti satu sosok yang amat sangat ia rindukan. Tepat 10 menit sebelum sidang dimulai, sosok yang ditunggu-tunggu itu muncul. Olivia berjalan perlahan membelah koridor.
Ia didampingi oleh seorang pengacara paruh baya yang tampak berwibawa. Rama seketika menegakkan posisi duduknya. Pandangannya terkunci sepenuhnya pada wanita itu. Olivia mengenakan blus berwarna putih tulang yang dipadukan dengan celana kain hitam formal. Rambutnya yang biasa digelung sederhana kini dibiarkan tergerai rapi di bahunya. Rama terpaku. Olivia tampak begitu anggun, namun ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Wajah yang biasanya pucat dan kuyu karena menyimpan kesedihan di rumah mereka, kini tampak lebih segar. Sorot matanya yang dahulu selalu meredup dan penuh keraguan, kini memancarkan ketenangan yang luar biasa. Tidak ada gurat kemarahan, tidak ada dendam, yang ada hanyalah ketegasan yang mutlak. Olivia, panggil Rama. Suaranya tercekat di tenggorokan saat ia berdiri dan melangkah mendekat. Olivia menghentikan langkahnya tepat beberapa jengkal di depan Rama. Ia mendongak, menatap langsung ke dalam manik mata pria yang pernah mengabaikannya begitu lama. Sebuah senyuman tipis, sangat tipis namun sopan, tersungging di bibirnya. "Selamat pagi, Mas Rama," sapa Olivia dengan nada suara yang begitu tenang, begitu stabil. Suara itu tidak lagi bergetar seperti malam terakhir di kamar mereka. Suara itu adalah suara seorang wanita yang telah selesai dengan masa lalunya. "Olivia, kau tampak sangat berbeda," ucap Rama terbata-bata. Matanya menelusuri wajah istrinya dengan tatapan rindu yang tak tertahankan. "Bisakah kita bicara sebentar sebelum masuk? Hanya berdua, tolong." Sebelum Olivia menjawab, pengacaranya berbisik pelan, memberikan isyarat bahwa waktu sidang sudah hampir tiba. Olivia mengangguk kecil pada pengacaranya, lalu kembali menatap Rama. "Maaf, Mas. Rasa-rasanya tidak ada lagi hal pribadi yang perlu kita bicarakan di luar ruangan ini. Segala urusan hukum dan administratif sudah saya serahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya," jawab Olivia dengan kalimat yang sangat tertata dan sopan. Namun justru kalimat sopan itulah yang terasa seperti dinding tebal yang tak kasat mata, memisahkan Rama sejauh jutaan mil. "Tapi Olivia, Aku belum siap kehilanganmu. Rumah kita terasa sangat kosong. Aku menyesal atas segala yang terjadi." Kata-kata Rama terputus saat pintu ruang sidang terbuka dan petugas memanggil nama mereka untuk segera masuk. Olivia tidak membalas ucapan penyesalan Rama. Ia hanya menatap Rama dengan tatapan pasrah yang mendalam, seolah mengatakan bahwa semua kata maaf itu kini sudah tidak lagi memiliki arti. Dengan langkah yang mantap dan punggung yang tegak, Olivia berjalan mendahului Rama memasuki ruang sidang. Sidang agenda pertama adalah mediasi. Di dalam ruangan yang hanya dihadiri oleh hakim mediator, mereka berdua duduk berdampingan di kursi kayu. Jarak di antara mereka hanya berkisar setengah meter. Namun bagi Rama, jarak itu terasa bagai jurang pemisah yang abadi. Hakim mediator, seorang pria berwajah teduh, mulai membaca berkas dan memandang mereka bergantian. "Saudara Rama dan saudari Olivia, pernikahan adalah ikatan yang suci. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin bertanya kepada kalian berdua, apakah benar-benar tidak ada lagi celah untuk berdamai? Apakah keputusan untuk berpisah ini sudah bulat?" Rama dengan cepat menoleh ke arah hakim, lalu beralih menatap Olivia yang berada di sampingnya. "Pak Hakim, jika masih memungkinkan, saya ingin meminta waktu untuk memperbaiki ini semua. Saya mengakui kelalaian saya sebagai suami, dan saya ingin mempertahankan rumah tangga ini. Saya ingin istri saya kembali ke rumah." Mendengar pengakuan Rama, hakim mediator kemudian mengarahkan pandangannya kepada Olivia. "Bagaimana dengan saudari Olivia? Suami Anda menyatakan keinginannya untuk memperbaiki hubungan. Apakah Anda bersedia memberikan satu kesempatan lagi?" Kamar sidang itu mendadak hening. Rama menahan napasnya, menatap penuh harap pada bibir Olivia, berdoa di dalam hati agar ada sedikit saja sisa cinta yang bisa melunakkan hati wanita itu. Olivia menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Ia menatap hakim mediator dengan senyuman yang tulus namun syarat akan ketetapan hati. "Terima kasih, Pak Hakim. Saya sangat menghargai niat baik dari Mas Rama," ujar Olivia. Suaranya terdengar lembut namun begitu tegas memenuhi ruangan. "Namun, bagi saya, kesempatan itu sudah selesai pada malam terakhir sebelum saya meninggalkan rumah.
Saya sudah memberikan seluruh sisa ketulusan dan kesabaran saya selama 5 tahun ini. Dan malam itu, saya sudah merelakan semuanya. Keputusan saya sudah bulat. Pak Hakim, saya ingin proses perceraian ini tetap dilanjutkan dengan baik. Mendengar jawaban itu, jantung Rama rasanya seperti berhenti berdetak. Harapan kecil yang ia bawa dari rumah seketika hancur berkeping-keping di atas lantai ruang sidang. Di sampingnya, Olivia duduk dengan begitu tenang, membuktikan bahwa malam terakhir yang dimintanya tempo hari bukanlah sebuah trik untuk menahannya, melainkan sebuah ritual pamit yang jujur untuk menutup pintu hatinya rapat-rapat bagi Rama, selamanya. Penolakan Olivia di ruang mediasi meninggalkan luka yang teramat dalam di batin Rama. Langkah kakinya keluar dari gedung pengadilan terasa lunglai, seolah seluruh kekuatannya telah menguap bersama ketegasan kalimat yang diucapkan istrinya tadi. Rama pulang ke rumah dengan kepala yang berdenyut pening, mendapati kenyataan bahwa pintu hati Olivia kini telah dikunci rapat-rapat dari dalam, dan ia tidak lagi memegang kuncinya. Baru saja Rama mendudukkan tubuhnya di sofa ruang tengah, pintu depan rumah terbuka tanpa ketukan. Sosok wanita dengan pakaian modis dan riasan tebal melangkah masuk dengan percaya diri. Wanita yang beberapa bulan lalu selalu tampak memikat di mata Rama. Wanita yang menjadi alasan runtuhnya kesetiaan yang dijaga Olivia selama 5 tahun. "Rama, bagaimana sidangnya?" tanya Siska dengan nada riang. Langsung berjalan mendekat dan mencoba duduk di samping Rama, meletakkan tas mewahnya di atas meja kaca. "Istrimu itu sudah sepakat untuk cepat selesai, kan? Kita tidak perlu menunggu terlalu lama untuk meresmikan hubungan kita, bukan?" Rama menatap Siska yang berada di dekatnya. Entah mengapa, parfum menyengat yang dipakai Siska mendadak membuat dadanya terasa sesak. Nada suara Siska yang menuntut dan egois kini terdengar begitu bising di telinganya. Rama teringat bagaimana Olivia selalu berbicara dengan nada lembut. Bagaimana Olivia selalu mengutamakan kenyamanan Rama di atas egonya sendiri. "Sidangnya berjalan sesuai prosedur, Siska," jawab Rama dengan suara datar, menjauhkan sedikit tubuhnya dari jangkauan Siska. Siska mengernyitkan dahi, menangkap perubahan sikap Rama yang mendingin. "Kenapa wajahmu ditekuk begitu? Bukankah ini yang kau inginkan? Kau bebas dari wanita membosankan itu, Rama. Sekarang kita bisa bebas pergi kemana saja tanpa harus bersembunyi lagi." Kata "membosankan" yang keluar dari mulut Siska seketika menyulut sesuatu di dalam dada Rama. Tatapan mata Rama menajam, menatap Siska dengan sorot yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Jangan pernah menyebut Olivia membosankan," desis Rama. Suaranya rendah namun penuh penekanan yang dingin. "Wanita yang kau sebut membosankan itu adalah wanita yang membangun rumah ini dari nol bersamaku. Dia yang merawatku saat aku tidak punya apa-apa. Sementara kau hanya datang saat semuanya sudah nyaman." Siska tertegun. Wajahnya memerah karena terkejut dan tersinggung. "Rama, apa maksudmu bicara begitu? Kau yang mengejarku. Kau yang bilang pernikahanmu hambar. Kenapa sekarang kau malah membelanya?" "Karena aku bodoh," bentak Rama. Akhirnya emosi yang ia bendung semalaman meledak juga. Ia berdiri, membelakangi Siska sambil mencengkeram rambutnya frustrasi. "Aku yang bodoh karena tidak bisa membedakan mana ketulusan yang sejati dan mana obsesi sesaat. Keluar dari rumahku, Siska. Aku ingin sendiri." Siska menatap Rama dengan pandangan tak percaya, campur aduk antara marah dan terhina. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia menyambar tasnya dan melangkah pergi, membanting pintu depan dengan keras. Rumah besar itu kembali dilingkupi kesunyian, namun kali ini, penyesalan di dalam hati Rama kian mengakar tajam, mencabik-cabik harga dirinya sebagai seorang pria. Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, kehidupan yang baru sedang mekar di bawah langkah kaki Olivia. Setelah persidangan hari itu, Olivia tidak pulang ke rumah orang tuanya untuk meratap. Ia melangkah menuju sebuah gedung perkantoran kecil yang baru saja ia sewa bersama beberapa rekan lamanya dari masa kuliah. Sebelum menikah dengan Rama, Olivia adalah seorang lulusan desain interior yang sangat berbakat. Namun, demi mengabdi sepenuhnya sebagai seorang istri, ia merelakan impian dan karirnya, mengubur dalam-dalam bakatnya di balik dinding dapur rumah Rama. Kini,
Setelah rantai yang membelenggunya terlepas, semangat yang lama padam itu kembali berkobar. Olivia berdiri di tengah ruangan studio barunya yang masih kosong, memandangi papan sketsa yang menampilkan beberapa rancangan desain modern. Di wajahnya, tidak ada lagi gurat kesedihan. Air mata yang dahulu sering menetes di keheningan malam kini telah mengering, digantikan oleh binar tekad yang kuat untuk mandiri. "Mbak Olivia, ini draft kontrak untuk klien pertama kita sudah siap ditinjau," ujar sapaan ramah dari asisten barunya, menyerahkan selembar map dokumen. Olivia menoleh dan tersenyum tulus. "Terima kasih, Risa. Biarkan saya periksa dulu. Hari ini adalah awal yang baru untuk kita semua." Saat jemarinya membuka lembar demi lembar dokumen pekerjaan itu, Olivia merasakan sebuah kebebasan yang belum pernah ia rasakan selama 5 tahun terakhir. Ia menyadari bahwa kehilangan Rama bukanlah akhir dari dunianya, melainkan sebuah jalan yang dibuka oleh Tuhan untuk menyelamatkan dirinya dari kehancuran yang lebih dalam. Olivia telah melangkah maju, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang, siap menyambut fajar kehidupannya yang baru dengan penuh rasa percaya diri. 3 bulan berlalu sejak ketukan palu hakim meresmikan perceraian mereka. Bagi Olivia, waktu 3 bulan itu adalah waktu untuk membangun kembali puing-puing rasa percaya dirinya yang sempat hancur. Studio desain interior yang ia rintis kini mulai dikenal di kalangan pencinta estetika minimalis. Proyek demi proyek berdatangan, menuntut fokus dan kerja keras yang justru menjadi obat penawar paling mujarab bagi luka lamanya. Sore itu, pusat perbelanjaan mewah di tengah kota tampak lebih ramai dari biasanya. Sebuah pameran arsitektur dan desain interior tahunan berskala besar sedang digelar. Studio milik Olivia menjadi salah satu pengisi stan utama yang paling banyak menarik perhatian pengunjung. Olivia berdiri di tengah-tengah standnya yang ditata dengan sangat apik. Perpaduan warna bumi, pencahayaan yang hangat, dan tanaman hijau artifisial mencerminkan kepribadiannya yang tenang namun berkelas. Ia mengenakan gaun terusan formal berwarna hijau zamrud yang mempertegas keanggunannya. Senyumnya mengembang tulus saat menjelaskan konsep desainnya kepada beberapa calon klien potensial. Binar di matanya yang sempat padam selama 5 tahun pernikahan kini telah kembali, bahkan memancar jauh lebih terang. Di sudut lain aula pameran, langkah kaki Rama mendadak terhenti. Ia berada di sana untuk menghadiri undangan dari salah satu mitra bisnisnya. Namun, pandangannya tidak sengaja terlempar ke arah stan yang berada di bagian tengah gedung. Jantung Rama berdegup kencang. Matanya terpaku pada sosok wanita berbaju hijau zamrud yang sedang tertawa kecil menyambut tamunya. "Olivia," bisik Rama lirih, nyaris tak terdengar di antara kebisingan aula. Rama mematung di tempatnya berdiri. Ia merasa seolah sedang melihat orang asing yang sangat mirip dengan mantan istrinya. Olivia yang ia kenal dulu adalah wanita yang selalu mengenakan daster sederhana di rumah, dengan rambut yang diikat asal, dan wajah yang selalu tampak lelah menunggunya pulang. Namun wanita di seberang sana tampak begitu bersinar, berwibawa, dan memukau setiap pasang mata yang lewat. Rasa kagum dan rindu yang teramat sangat seketika membakar dada Rama. Namun, bersamaan dengan itu, rasa bersalah yang teramat pekat ikut menghantamnya. Pria-pria mapan di sekitar stan itu menatap Olivia dengan pandangan memuja. Sebuah pandangan menghargai yang tidak pernah Rama berikan selama bertahun-tahun menjadi suaminya. Didorong oleh rasa rindu yang tak terbendung, Rama melangkah perlahan mendekati stan milik Olivia. Setiap langkahnya terasa seperti berjalan di atas paku-paku tajam penyesalan. Ketika jarak mereka hanya tersisa beberapa meter, Olivia yang baru saja selesai berbicara dengan kliennya, membalikkan badan. Pandangan mata mereka berbenturan di udara. Gerakan Olivia sempat tertahan selama 1 detik. Namun, tidak ada kepanikan atau ketakutan di wajahnya. Dengan sangat tenang, Olivia mengangguk kecil, memberikan sapaan formal yang biasa diberikan kepada orang asing atau rekan bisnis biasa. Rama memberanikan diri melangkah lebih dekat hingga berdiri di hadapan Olivia. "Olivia, selamat atas pameranmu. Desainmu sangat-sangat indah," ucap Rama. Suaranya terdengar kaku dan bergetar. "Terima kasih, Pak Rama," jawab Olivia dengan nada suara yang sopan namun terasa sangat berjarak. Penggunaan kata "Pak" dari mulut Olivia terasa seperti tamparan keras bagi harga diri Rama.
Wanita itu benar-benar telah menghapus status Mas, yang dulu menjadi panggilan kesayangannya. Olivia, bisakah kita bicara sebentar? Di kafe lantai atas? Hanya minum kopi. Pinta Rama dengan tatapan mata yang memohon. Ia tidak peduli lagi dengan gengsinya sebagai pengusaha sukses. Di depan Olivia yang sekarang, ia merasa sangat kecil dan tak berarti. Olivia menatap Rama dengan tatapan teduh. Jenis tatapan yang biasa ia gunakan untuk menghadapi orang baru. Maaf, Pak Rama. Hari ini jadwal saya sangat padat dengan klien. Dan saya rasa, tidak ada lagi hal penting yang perlu kita bicarakan di luar urusan pekerjaan jika Anda tertarik dengan desain kami. Aku hanya ingin tahu kabarmu. Olivia, aku merindukanmu. Rumah itu tidak pernah sama lagi sejak kau pergi. Aku Rama. Kalimatnya meluncur begitu saja, mengabaikan fakta bahwa mereka berada di tempat umum. Olivia menghela napas pendek, lalu tersenyum tipis, senyuman yang syarat akan kedewasaan. Kabar saya sangat baik, seperti yang Anda lihat. Dan mengenai rumah itu bukan lagi urusan saya. Permisi, Pak Rama, staf saya membutuhkan bantuan saya di sebelah sana. Olivia membalikkan badannya dengan anggun, melangkah pergi meninggalkan Rama yang kembali mematung sendirian di tengah keramaian. Rama menatap punggung Olivia yang kian menjauh. Wanita itu telah benar-benar melangkah ke masa depan yang cerah, sementara dirinya sendiri masih terjebak di masa lalu, meratapi hilangnya permata berharga yang baru ia sadari nilainya setelah benar-benar terlepas dari genggaman. 1 bulan sejak pertemuan di pameran itu, kondisi Rama kian memburuk. Rumah besar yang dahulu selalu rapi dan bersih kini tampak tak terurus. Debu mulai tipis menutupi meja-meja kaca, dan tumpukan berkas kerja berserakan di atas meja makan. Rama kehilangan minat pada hampir seluruh aktivitasnya. Bisnisnya memang masih berjalan, namun ia menjalankannya seperti sebuah robot yang kehilangan program utama. Kehilangan Olivia bukan sekadar kehilangan seorang istri, melainkan kehilangan seluruh poros yang menyeimbangkan hidupnya. Malam itu, hujan lebat kembali mengguyur kota. Suara petir yang menggelegar beberapa kali membuat suasana rumah terasa semakin mencekam. Rama terbaring di atas ranjang kamar utama dengan selimut yang ditarik hingga ke dada. Wajahnya pucat pasi, dan bibirnya kering pecah-pecah. Badannya demam tinggi akibat kelelahan fisik dan tekanan batin yang ia pikul sendiri selama berbulan-bulan. Dalam kondisi setengah sadar karena pengaruh demam, pikiran Rama melayang kembali ke masa lalu. Ia seperti mendengar suara langkah kaki halus mendekati ranjangnya. Ia seolah melihat bayangan Olivia yang datang membawa semangkuk sup hangat dan segelas air putih, lalu dengan lembut meletakkan kain kompres dingin di atas dahinya. Olivia, maafkan aku, jangan pergi. Racau Rama dalam igauannya. Air mata mengalir perlahan dari sudut matanya yang terpejam, membasahi bantal yang dingin. Namun, begitu ia memaksakan matanya untuk terbuka, kenyataan pahit kembali menamparnya. Kamar itu gelap dan kosong. Tidak ada sup hangat, tidak ada kain kompres, dan tidak ada Olivia. Yang ada hanyalah kesunyian yang menggigit dan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Rama mencoba meraih ponselnya di atas nakas dengan tangan yang lemas dan gemetar. Ia menatap layar ponsel itu, berharap ada keajaiban berupa satu pesan atau panggilan dari mantan istrinya. Namun, layar itu tetap mati, sedingin malam yang kian larut. Keesokan harinya, menyadari bahwa dirinya tidak akan bisa sembuh jika hanya berdiam diri di dalam rumah yang penuh bayang-bayang masa lalu, Rama memaksakan diri untuk bangkit. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, ia mengendarai mobilnya menuju toko bunga langganan Olivia dulu. Ia membeli seikat bunga lili putih, bunga kesukaan Olivia yang dahulu selalu ia sepelekan setiap kali Olivia memintanya untuk membelinya sebagai hiasan di ruang tengah. Rama tahu ia tidak mungkin bisa menemui Olivia di kantornya atau di rumah orang tuanya lagi. Oleh karena itu, ia memilih untuk menunggu di dekat area parkir apartemen baru tempat Olivia tinggal sekarang. Informasi yang ia dapatkan dengan susah payah dari salah seorang rekan bisnisnya yang kebetulan mengenal pengacara Olivia. Setelah menunggu hampir 3 jam di dalam mobil dengan kondisi tubuh yang masih meriang, Rama akhirnya melihat mobil Olivia memasuki area parkir. Jantung Rama berdegup kencang.
Ia segera turun dari mobilnya sambil mendekap erat seikat bunga lili putih di dadanya. Olivia turun dari mobilnya, membawa beberapa tas belanjaan dan map kerja. Langkahnya terhenti saat melihat sosok Rama yang berdiri beberapa meter di depannya. Olivia mengernyitkan dahi, bukan karena marah, melainkan karena terkejut melihat perubahan fisik Rama yang sangat drastis. Pria di hadapannya kini tampak sangat kurus, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang tebal, dan wajahnya sangat pucat. "Pak Rama, sedang apa Anda di sini?" tanya Olivia. Suaranya tetap sopan namun ada sedikit nada khawatir yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya melihat kondisi kesehatan mantan suaminya itu. Rama melangkah mendekat dengan perlahan, seolah takut langkahnya akan membuat Olivia langsung berbalik pergi. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar, menyodorkan buket bunga lili putih itu ke hadapan Olivia. "Olivia, ini untukmu. Aku hanya ingin memberikan ini," ucap Rama. Suaranya terdengar sangat parau dan lemah. "Aku tahu aku tidak pantas berada di sini. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Tapi tolong, terimalah ini sebagai bentuk permintaan maafku yang paling tulus." Olivia menatap buket bunga di tangan Rama, lalu beralih menatap wajah Rama yang tampak begitu tersiksa oleh penyesalannya sendiri. Olivia menghela napas panjang. Ia tidak mengambil bunga itu, melainkan meletakkan tas belanjaannya di atas kap mobil, lalu menatap Rama dengan tatapan mata yang penuh rasa iba, namun tetap tegas. "Pak Rama, tolong dengarkan saya baik-baik," ujar Olivia dengan lembut namun tanpa keraguan. "Saya sudah memaafkan semua kesalahan Anda di masa lalu. Jauh sebelum hakim mengetuk palu, saya sudah melepaskan semua rasa sakit dan dendam itu. Saya tidak ingin hidup dengan membawa beban amarah." Rama menatap Olivia dengan binar harapan yang tiba-tiba muncul di matanya. "Kalau begitu, bisakah kita mulai lagi dari awal, Olivia? Aku berjanji akan menebus semuanya. Aku akan menjadi suami yang baik." "Tidak, Mas," potong Olivia. Kali ini ia kembali menggunakan kata "Mas", bukan sebagai panggilan sayang, melainkan sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk menyadarkan pria itu. Memaafkan bukan berarti harus kembali. Rumah yang dulu sudah runtuh, dan saya tidak ingin membangun kembali bangunan yang sama di atas fondasi yang pernah membuat saya hancur. Saya sudah bahagia dengan hidup saya yang sekarang, dan saya ingin Anda juga menyembuhkan diri Anda sendiri. Tolong, berhentilah menghukum dirimu, dan biarkan kita berdua berjalan di jalan kita masing-masing." Kata-kata Olivia kali ini tidak terasa tajam seperti pisau, melainkan terasa seperti embus angin yang meniup habis sisa-sisa harapan terakhir Rama. Rama menurunkan tangannya yang memegang bunga dengan lemas. Ia akhirnya menyadari tingkatan tertinggi dari sebuah penyesalan, ketika orang yang kita sakiti telah benar-benar damai dengan masa lalunya, dan kita ditinggalkan sendirian bersama kesalahan yang tak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Kata-kata Olivia di area parkir apartemen hari itu benar-benar menjadi titik balik yang meruntuhkan sisa-sisa kekuatan Rama. Kepasrahan dan ketegasan mantan istrinya untuk tidak kembali membuat pertahanan batin Rama hancur total. Sepulang dari sana, bunga lili putih yang ditolak itu ia letakkan begitu saja di kursi penumpang. Tubuhnya yang memang sudah meriang kini benar-benar ambruk. Rasa bersalah yang membakar dari dalam seolah bersekongkol dengan virus yang menyerang fisiknya, membuat demamnya naik berlipat ganda malam itu. Suhu tubuh Rama meninggi hingga menggigil hebat. Ia berbaring di ranjangnya dengan napas yang memburu dan berat. Kamar tidur utama itu terasa seperti tungku pembakaran yang menyiksa, sekaligus ruang isolasi yang beku. Dalam kondisi yang sangat lemah, kesadarannya timbul tenggelam. Di tengah rasa sakit yang mendera, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Rama membuka matanya yang merah dan sayu dengan susah payah. Siluet seorang wanita berjalan masuk. Untuk sesaat, hati Rama berdesir. Mengira itu adalah Olivia yang datang karena ikatan batin mereka yang dulu. Namun, begitu lampu kamar dinyalakan, penglihatan Rama memperjelas sosok itu. Bukan Olivia. Itu adalah Siska, yang masuk dengan gaun malamnya yang gemerlap, membawa tas jinjing baru, dan aroma parfumnya yang menyengat langsung memenuhi ruangan. "Rama, kau masih tidur?" tanya Siska dengan nada suara yang meninggi, tampak tidak sabar. Ia berjalan mendekati meja rias,
meletakkan tasnya tanpa sekalipun menoleh ke arah ranjang. Aku kesini karena kartu kredit yang kau berikan kemarin tidak bisa digunakan saat aku mau membayar gaun ini di butik. Kau sengaja memblokirnya, ya? Rama mencoba membenarkan posisi duduknya, namun seluruh sendinya terasa lumpuh. Suaranya keluar dengan sangat parau, nyaris berupa bisikan yang terputus-putus. Siska, aku sedang sakit. Tolong, ambilkan aku air minum dan obat penurun panas di laci dapur. Siska akhirnya menoleh, menatap Rama yang berselimut tebal dengan dahi yang dipenuhi keringat dingin. Bukannya mendekat untuk memeriksa dahi suaminya, Siska justru mendengus kesal dan melipat kedua tangannya di dada. Astaga, Rama, kau sakit lagi. Belakangan ini kau selalu mengeluh sakit dan mengurung diri di kamar ini. Kau tahu tidak, sikapmu yang seperti ini membuatku bosan. Aku kesini bukan untuk menjadi perawatmu, ucap Siska dengan ketus, sama sekali tidak menunjukkan rasa empati atau kekhawatiran. Mendengar kalimat itu keluar dari mulut wanita yang dahulu ia bela di depan Olivia, jantung Rama terasa seperti diremas dengan sangat kuat. Rasa sakit di dadanya jauh lebih hebat ketimbang demam yang membakar tubuhnya. Siska, aku hanya minta segelas air. Lirih Rama lagi. Matanya menatap Siska dengan pandangan memohon yang amat sangat. Cari saja sendiri. Rama, kau kan punya pembantu yang datang siang hari. Lagi pula, aku ada janji kumpul-kumpul dengan teman-temanku malam ini. Aku tidak bisa membatalkannya hanya karena kau demam, jawab Siska dengan dingin. Ia menyambar kembali tas barunya, berbalik memunggungi Rama, dan melangkah keluar dari kamar tanpa memedulikan kondisi Rama yang kian melemah. Suara sepatu hak tingginya yang menjauh di lorong rumah terdengar seperti ketukan palu yang mempertegas kebodohan Rama. Setelah pintu depan terdengar tertutup rapat, menyisakan keheningan yang mencekam, air mata Rama akhirnya pecah. Ia menangis terseduh-seduh di dalam kegelapan kamar yang sunyi. Tangisannya adalah perpaduan antara rasa sakit fisik yang mendera dan penyesalan terdalam yang kian menguliti harga dirinya. Pikiran Rama mendadak ditarik paksa pada kejadian 2 tahun lalu, saat ia terserang demam berdarah. Kala itu, Olivia tidak pernah beranjak dari samping ranjangnya selama 3 hari berturut-turut. Olivia yang mengompres dahinya setiap jam, Olivia yang menyuapinya bubur dengan sabar meski Rama kerap membentaknya karena merasa mual, dan Olivia yang terjaga sepanjang malam hanya untuk memastikan suaminya bisa tidur dengan nyenyak. Olivia selalu ada, merawatnya dengan ketulusan yang tanpa pamrih, tanpa pernah mengeluh sedikit pun tentang ego Rama yang tinggi. Apa yang telah kulakukan? Ratap Rama, suaranya teredam oleh bantal yang ia peluk erat. Aku telah membuang malaikat demi mengejar Fata Morgana. Aku telah menghancurkan wanita yang paling tulus mencintaiku. Kenyataan pahit itu kini terpampang nyata di depan matanya. Siska, wanita yang ia sangka membawa kebahagiaan baru, ternyata hanya mencintai harta dan kenyamanan yang ia miliki. Begitu Rama rapuh dan tak berdaya, wanita itu mengabaikannya tanpa belas kasihan. Sementara Olivia, wanita yang ia sia-siakan dan ia usir dengan surat cerai, adalah satu-satunya orang yang memegang separuh jiwa dari rumah ini. Malam semakin larut, dan hujan di luar jendela kian menderu. Rama terbaring sendirian dalam gigilan demam yang kian parah, ditemani oleh gema kosong dari rumah besarnya dan rasa penyesalan yang kini telah berubah menjadi hukuman seumur hidup yang harus ia tanggung sendiri atas kesalahannya. Matahari pagi menembus celah gorden, membawa kehangatan yang perlahan menurunkan demam di tubuh Rama. Namun, kehangatan itu tidak mampu menyentuh hatinya yang telah membeku oleh kekosongan. Setelah malam yang panjang penuh igauan dan air mata, kesadaran Rama pulih sepenuhnya. Ia mendudukkan diri di tepi ranjang, menatap pantulan dirinya di cermin meja rias. Wajahnya tampak jauh lebih tua, guratan lelah dan penyesalan tercetak jelas di sana. Hari itu, Rama mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya setelah perceraian dengan Olivia. Ia tahu apa yang harus ia lakukan untuk memotong mata rantai kesalahan yang telah ia perbuat. Ketika Siska kembali ke rumah itu pada sore harinya, tanpa rasa bersalah sedikit pun setelah meninggalkannya yang sedang sekarat, Rama sudah menunggunya di ruang tamu. Di atas meja kaca, sebuah koper besar milik Siska dan beberapa barang yang pernah Rama belikan sudah tertata rapi.
Rama? Apa-apaan ini? Tanya Siska. Langkahnya terhenti dengan dahi berkerut melihat kopernya di sana. Rama berdiri, menatap Siska dengan pandangan yang benar-benar kosong. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi ketertarikan. Yang tersisa hanyalah ketegasan seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Bawa barang-barangmu dan pergilah dari rumah ini, Siska. Ucap Rama. Suaranya terdengar begitu tenang namun dingin, menggelegar di ruang tamu yang sunyi. Kau mengusirku? Hanya karena masalah semalam? Rama, aku kan sudah bilang aku ada janji. Ini bukan cuma soal semalam, potong Rama, menjeda kalimatnya dengan helaan napas yang berat. Ini soal aku yang akhirnya sadar. Hubungan kita diawali dengan pengkhianatan, dan selamanya tidak akan pernah membawa berkah. Aku mengejar fata morgana yang kupikir adalah kebahagiaan, tapi ternyata hanya sebuah kepalsuan. Aku tidak membencimu, Siska. Aku membenci diriku sendiri yang begitu bodoh. Jadi, tolong pergilah. Hubungan kita selesai hari ini. Siska mencoba memprotes, mengeluarkan kata-kata tajam untuk membela diri, namun Rama tidak lagi mendengarkan. Ia berbalik dan melangkah masuk ke dalam ruang kerjanya, mengunci pintu dari dalam, membiarkan Siska akhirnya pergi membawa seluruh barang dan kepalsuannya dari kehidupan Rama untuk selamanya. 1 tahun pun berlalu sejak hari itu. Rumah besar milik Rama kini terasa semakin luas, semakin sunyi, namun anehnya, jauh lebih bersih. Rama tidak lagi membiarkan rumah itu terbengkalai. Setiap sudut rumah ia rawat dengan baik, persis seperti cara Olivia merawatnya dahulu. Itu adalah satu-satunya cara bagi Rama untuk merasa dekat dengan sosok wanita yang selalu ia rindukan setiap detiknya. Rama melanjutkan hidupnya dalam kesendirian. Bisnisnya kembali stabil, namun penampilannya kini jauh lebih bersahaja. Ia tidak lagi mengejar kemewahan duniawi atau pesta-pesta malam yang semu. Setiap hari setelah pulang kantor, Rama memilih untuk langsung pulang ke rumah. Ia akan duduk di kursi kayu di teras depan, memandangi jalanan kompleks yang sepi, membiarkan pikirannya mengembara pada memori-memori manis masa lalu. Setiap malam, sebelum ia memejamkan mata, Rama selalu memandangi bingkai foto pernikahannya dengan Olivia yang sengaja tidak pernah ia turunkan dari dinding ruang tengah. Ia akan berdiri di sana selama beberapa menit, mengusap permukaan kaca yang menampilkan senyuman tulus Olivia. "Bagaimana kabarmu hari ini, Olivia?" bisik Rama ke arah foto itu. Sebuah ritual malam yang selalu ia lakukan dengan dada yang berdenyut pilu. "Aku melihat tokomu masuk majalah bisnis kemarin. Kau luar biasa. Kau pantas mendapatkan semua kebahagiaan itu." Air mata Rama menetes perlahan, jatuh membasahi lantai pualam. Rasa rindunya kepada Olivia kini telah bertransformasi menjadi sebuah doa yang tulus, walau diiringi oleh rasa sesak penyesalan yang tidak akan pernah hilang seumur hidupnya. Rama tahu, ia tidak akan pernah bisa memeluk Olivia lagi. Ia tidak akan pernah bisa mendengar suara lembut istrinya yang menyambutnya di ambang pintu, atau merasakan jemari hangat yang menenangkan kegelisahannya. Malam itu, di bawah temaram lampu kamar dan suara rintik hujan yang turun dengan ritme yang teratur, Rama melipat kedua tangannya di atas dada. Di jarinya, cincin pernikahan yang dahulu sempat ia lepaskan, kini telah terpasang kembali, bukan sebagai tanda kepemilikan, melainkan sebagai simbol dari sebuah penyesalan abadi dan rasa hormat terdalam seorang pria kepada satu-satunya wanita yang pernah mencintainya dengan teramat tulus. Rama memejamkan mata, meresapi rasa sepi yang kini menjadi teman setianya. Ia menyadari sepenuhnya bahwa takdir tidak pernah salah. Dialah yang telah menyanyiakan berlian demi sebuah batu kerikil. Dan kini, dalam sunyi yang panjang, Rama belajar untuk mengikhlaskan, membiarkan wanita yang sangat ia rindukan itu bahagia di dunianya yang baru, sementara dirinya tetap tinggal di sini, menjaga api penyesalan yang akan terus menyala hingga akhir hayatnya. 2 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim memisahkan takdir mereka. Namun bagi Rama, waktu seolah berhenti di malam terakhir saat Olivia menyandarkan kepala di bahunya. Rumah besar yang ia huni kini tak ubahnya sebuah museum kenangan. Setiap sudut ruang, wangi kayu lemari, hingga desir angin di teras rumah selalu berbisik tentang nama yang sama, Olivia. Rama menjalani hari-harinya dalam rutinitas yang monoton,
bekerja sekadarnya dan pulang ke rumah untuk memeluk sepi. Kerinduan itu telah berubah menjadi penyakit menahun yang tidak ada obatnya. Sebuah hukuman yang ia terima dengan pasrah. Sore itu, langit kota Jakarta tampak temaram, dibalut awan mendung yang menggantung rendah. Rama menghadiri sebuah pertemuan bisnis di salah satu hotel bintang 5 untuk membahas proyek investasi terbaru. Setelah pertemuan selesai, ia melangkah menuju kedai kopi di area lobi, berniat menenangkan kepalanya yang berdenyut pening. Saat itulah, di antara hiruk-pikuk manusia yang berlalu lalang, langkah kaki Rama mendadak terkunci. Jantungnya berdentum begitu keras hingga rongga dadanya terasa sesak. Beberapa meter di hadapannya, keluar dari ruang auditorium utama, berjalan sekelompok orang berpakaian formal. Di paling depan, memimpin jalannya diskusi kecil itu, adalah Olivia. Rama terpaku. Matanya tak berkedip memandangi wanita yang setiap malam hadir dalam mimpinya. Olivia telah benar-benar bertransformasi menjadi sosok yang baru. Ia mengenakan setelan celana dan blazer formal berwarna hitam pekat yang dipadukan dengan kemeja sutra putih di dalamnya. Rambutnya dipotong pendek sebahu dengan gaya yang sangat modis dan tegas. Tidak ada lagi sisa-sisa tatapan sayu atau wajah kuyu yang dulu selalu bersembunyi di balik pintu rumah mereka. Olivia berjalan dengan dagu tegak. Langkah kakinya terdengar mantap di atas lantai marmer, memancarkan aura wanita mandiri yang sukses, berwibawa, sekaligus sangat cantik. Saat sedang berbicara dengan salah satu koleganya, pandangan mata Olivia secara tidak sengaja berputar ke arah kedai kopi, dan tepat mendarat pada wajah Rama. Gerakan Olivia terhenti sesaat. Namun, tidak ada keterkejutan, tidak ada amarah, bahkan tidak ada lagi rasa canggung di dalam sorot matanya. Olivia meminta izin sebentar kepada rekan-rekannya, lalu dengan langkah yang tenang dan anggun, ia berjalan menghampiri meja tempat Rama berdiri kaku. "Selamat sore, Pak Rama," sapa Olivia. Suaranya terdengar begitu merdu, namun begitu stabil dan berjarak. Nada bicaranya mencerminkan ketegasan seorang wanita yang telah sepenuhnya berdamai dengan masa lalu dan tidak lagi memiliki keterikatan emosional apapun. Rama menelan ludah yang terasa getir di tenggorokannya. Ia menatap Olivia dengan mata yang berkaca-kaca, kontras dengan penampilannya sendiri yang tampak lebih kurus dan lesu akibat kerinduan yang menggerogotinya setiap hari. "Selamat sore, Olivia, kau tampak sangat luar biasa," jawab Rama. Suaranya bergetar hebat, menahan gemuruh di dalam dadanya. "Aku melihat beritamu di majalah ekonomi bulan lalu. Selamat atas penghargaan barumu." Olivia tersenyum tipis, sebuah senyuman formal yang biasa ia berikan kepada rekan bisnis atau orang asing. "Terima kasih banyak, Pak Rama. Semua ini berkat kerja keras tim dan kesempatan yang diberikan." Rama menatap lekat-lekat mata Olivia, mencoba mencari sepercik saja sisa kenangan atau kehangatan yang dulu pernah menjadi miliknya. Namun, ia tidak menemukan apa-apa selain kekosongan yang ramah. Olivia telah benar-benar berada di jalannya sendiri. Jalan yang terang benderang yang ia bangun dengan kekuatannya sendiri setelah lepas dari belenggu pernikahan yang menyakitkan. Sementara Rama, ia menyadari dengan sangat perih, masih berdiri di tempat yang sama seperti dulu, terjebak di dalam labirin penyesalan yang ia ciptakan sendiri. "Olivia!" Lirih Rama, setetes air mata akhirnya lolos dari sudut matanya. Ia tidak peduli lagi dengan harga dirinya di tempat umum itu. Aku masih di rumah yang lama. Aku merawat semuanya. Persis seperti caramu dulu. Setiap hari, tidak ada satu detik pun aku tidak menyesali kebodohanku. Aku sangat merindukanmu, Olivia." Olivia menatap tetesan air mata di pipi mantan suaminya itu. Sorot matanya melembut, memancarkan rasa iba yang tulus, namun tidak ada lagi cinta di sana. Kelembutan itu adalah kelembutan seorang manusia yang bersimpati pada penderitaan manusia lainnya, bukan dari seorang istri kepada suaminya. "Mas Rama," ucap Olivia, dengan lembut kembali memanggilnya dengan sebutan masa lalu, bukan untuk memberi harapan, melainkan untuk memberikan penutup yang tegas bagi pria itu. "Saya sudah lama memaafkan semuanya. Dan melihat Mas masih menghukum diri seperti ini, jujur membuat saya prihatin. Tapi tolong pahami, pintu itu sudah tertutup dan kuncinya sudah saya buang.
Saya sudah bahagia dengan hidup saya yang sekarang, dan saya sangat berharap Mas Rama juga bisa menemukan kedamaianmu sendiri. Berhentilah menoleh ke belakang. Seorang asisten Olivia kemudian datang mendekat, berbisik bahwa mobil jemputan mereka sudah siap di depan lobi. Olivia mengangguk, lalu kembali menatap Rama untuk yang terakhir kalinya. Saya harus pergi duluan, Pak Rama. Jaga kesehatanmu baik-baik, ucap Olivia dengan senyuman tulus yang sangat anggun. Ia membalikkan badannya, melangkah pergi membelah pintu kaca lobi hotel, meninggalkan Rama yang mematung sendirian. Rama menatap punggung Olivia yang kian menjauh dan akhirnya menghilang di balik pintu kaca. Di luar, hujan lebat akhirnya tumpah membasahi bumi, menyamarkan air mata Rama yang kini mengalir deras tanpa bisa dibendung lagi. Di ujung jalan cerita ini, Rama akhirnya mengerti arti dari kehilangan yang sesungguhnya. Penyesalan terbesarnya bukanlah karena ia harus hidup sendiri dalam sepi, melainkan karena ia harus menerima kenyataan pahit bahwa wanita yang dulu mengemis cintanya, kini telah terbang tinggi dan bahagia, justru setelah Rama tidak lagi ada di dalam kehidupannya. Dalam keheningan lobi hotel yang megah itu, Rama merapatkan mantelnya, melangkah pulang membawa sebungkus rasa rindu dan penyesalan abadi yang akan terus ia jaga di dalam hatinya hingga sisa usianya berakhir. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.